Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, akuntansi keuangan menengah. Di sini kami akan menjelaskan materi dari bab 6, yaitu akuntansi dan nilai waktu uang. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Farad Altaditya dengan NPM terakhir 188. Lalu ada Muhammad Faiz Abdurrahman dengan NPM terakhir 197. Dilanjut dengan teman saya Dinda Naila dengan NPM terakhir 380. Lalu yang terakhir ada Ahmada Aulia dengan NPM terakhir 402. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan nih tentang apa itu konsep dasar akuntansi dan nilai waktu uang. Nilai waktu uang atau time value of money adalah konsep bahwa nilai uang dipengaruhi oleh waktu. Uang saat ini lebih berharga daripada uang di masa depan karena dapat diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Konsep nilai waktu uang digunakan dalam berbagai bidang akuntansi. Nah, dalam bab ini meliputi yang pertama ada bunga atau interest, lalu yang kedua adalah future value atau FV, lalu yang ketiga ada present value PV, lalu yang keempat ada annuitas atau annuity, lalu yang terakhir adalah aplikasi dalam akuntansi keuangan. Selanjutnya adalah konsep dasar nilai waktu uang. Jadi, time value of money menyatakan bahwa Rp1 di hari ini lebih berharga daripada Rp1 di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena yang pertama ada peluang investasi, lalu yang kedua ada bunga majemuk, dan adanya risiko dan inflasi. Konsep ini sering digunakan untuk aktivitas analisis investasi, penilaian obligasi, serta keputusan pembiayaan. Lalu ada diagram waktu. Diagram waktu adalah alat bantu visual yang digunakan untuk memahami dan menyelesaikan suatu masalah. Diagram ini menempatkan keempat variabel, yaitu PV, periode N, bunga I, dan FV pada suatu garis waktu. Lalu konsep bunga atau interest. Jadi bunga atau interest adalah imbalan atas penggunaan uang selama periode tertentu. Untuk variabelnya ada 3, yaitu prinsipal atau pokok atau jumlah yang dipinjam, lalu ada interest rate atau tingkat bunga, lalu yang terakhir ada time atau jumlah periode. Bunga sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada bunga sederhana dan ada bunga majemuk atau compound interest. Jadi untuk bunga sederhana, besarnya bunga hanya dihitung dari pokok awal. Jadi rumusnya sederhana, yaitu hanya P dikali I dikali N. Sedangkan untuk bunga majemuk, bunga dihitung dari pokok ditambah bunga sebelumnya. Rumusnya adalah FV atau future value sama dengan P atau prinsipal, buka kurung, 1, ditambah tingkat bunga, tutup kurung, dipangkatkan dengan time atau jumlah periode. Jadi bunga majemuk lebih realistis dalam praktik bisnis. Selanjutnya adalah FV atau future value atau disebut juga dengan nilai masa depan. Jadi future value adalah nilai uang di masa depan dari investasi saat ini dengan bunga majemuk. Rumus dasarnya adalah future value sama dengan present value dikali buka kurung 1 ditambah tingkat bunga per periode, tutup kurung dipangkatkan dengan jumlah periode. Jadi semakin besar tingkat bunga dan jumlah periode, maka FV yang dihasilkan akan semakin besar. Selanjutnya, slide ini membahas present value atau nilai kini, yaitu nilai uang masa depan jika kita tarik ke nilai hari ini. Intinya, kita ingin tahu berapa harga asli dari uang yang baru akan kita terima nanti. Rumusnya adalah FV per 1 plus I pangkat N, di mana FV adalah nilai masa depan, I tingkat bunga atau diskonto, dan N jumlah periode. Proses perhitungan ini biasa disebut dengan discounting atau perdiskontoan. Konsep ini sangat penting untuk 3 hal, yaitu menilai investasi, penilaian obligasi, dan analisis kelayakan proyek. Dengan PV, kita bisa tahu apakah sebuah keuntungan di masa depan sebanding dengan modal yang kita keluarkan sekarang.
Pada slide ini dijelaskan konsep anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran berkala dengan jumlah yang sama dan interval waktu yang tetap. Dalam teori keuangan, anuitas memiliki 3 syarat, yaitu jumlah pembayaran sama, interval waktu sama, dan tingkat bunga tetap. Terdapat 2 jenis anuitas. Pertama, ordinary annuity, yaitu pembayaran dilakukan di akhir periode. Kedua, annuity due, yaitu pembayaran dilakukan di awal periode. Perbedaan waktu pembayaran ini akan mempengaruhi perhitungan nilai uang. Selanjutnya, slide ini membahas future value annuity, yaitu nilai masa depan dari setoran yang dilakukan secara berkala. Konsep ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah dana yang akan terkumpul di masa depan. Rumusnya adalah R kali 1 plus I pangkat N min 1 per I, di mana R adalah pembayaran periodik, I tingkat bunga, dan N jumlah periode. Semakin besar bunga dan semakin lama periode, maka nilai masa depan akan semakin besar. Konsep ini sering digunakan pada tabungan rutin dan dana pensiun. Selanjutnya ada present value annuity. Present value annuity adalah nilai sekarang dari serangkaian pembayaran masa depan. Rumusnya PVA sama dengan R dikali 1 minus buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat minus N dibagi I. Digunakan untuk kredit cicilan, sewa atau pembayaran obligasi. Selanjutnya ada aplikasi nilai waktu uang dalam akuntansi. Pengertiannya adalah nilai waktu uang adalah konsep bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang di masa depan karena dapat menghasilkan bunga. Penerapannya dalam akuntansi. Yang pertama, penilaian investasi. Itu digunakan dalam metode NPV dan IRR untuk menilai kelayakan proyek. Yang kedua, ada utang jangka panjang atau bisa dibilang dicatat sebesar nilai sekarang dari bunga dan pokok utang. Yang ketiga, ada sewa. Berdasarkan Standar International Accounting Standard Board atau IFRS 16, liabilitas sewa dihitung dengan present value. Yang keempat, piutang atau wesel jangka panjang. Diukur sebesar nilai kini arus kas yang akan diterima. Yang kelima, kewajiban pensiun. Dihitung dari estimasi pembayaran masa depan yang dinilai sebesar nilai kini atau present value. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.